أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh yang semoga Allah senantiasa rahmati. Pagi hari ini kita kembali mendapatkan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita diberikan taufik untuk melangkah kepada kebaikan. Kita menyadari jamaah sekalian bukan karena fisik kita masih sehat, bukan pula sekedar karena tahunya kita tentang kewajiban sholat berjamaah, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dengan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan untuk kita bisa menjalani perintahnya. Sehingga mengingat kembali apa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyebutkan haknya Allah lebih dahulu, kemudian baru hak kita. Haknya Allah diibadahi, hak kita ditolong. Iyyaka nasta'in, hak kita. Beliau menjelaskan ini menjadi satu nasihat penting untuk kita. Siapapun kita tak akan mampu dan sanggup menunaikan haknya Allah, yaitu beribadah, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu, haknya Allah. Iyyaka nasta'in, hak kita. Penyebutan iyyaka nasta'in dalam urutan kalimatnya setelah penyebutan iyyaka na'budu sekali lagi memberikan indikasi bahwasanya beribadah itu harus minta tolong kepada Allah. Maka Nabi mewasiatkan kepada para sahabatnya. Saat itu yang bil khusus adalah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Saat akan berangkat ke Yaman untuk berdakwah, maka beliau pun juga menasihati agar minta selalu pertolongan kepada Allah agar mudah untuk taat. Beliau mengatakan, usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, alla tada'anna dubura kulla sholatin, jangan sampai engkau meninggalkan ini di ujung sholatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan insyaallah kita telah mengamalkan doa ini di ujung sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku selalu untuk selalu berzikir dan selalu mengingat kebaikan, dan kita bermohon kepada Allah wa syukrika, bisa bersyukur, dan cara mengekspresikan syukur yang kita minta tolong kepada Allah adalah husna ibadatik. Tidak hanya sekedar gugurkan kewajiban ibadah, tapi husn. Ada kalimat husn menunjukkan kita memerhatikan kualitas dari ibadah yang kita kerjakan. Ada kalimat husn dari kata hasan. Jamaah, ini doa yang senantiasa semoga telah kita ikhtiarkan sehingga setiap kita merasakan kemudahan dalam ibadah, kita sadari ini bukan karena saya masih sehat. Banyak orang sehat tak kuat juga ibadah. Bukan karena sekedar saya sudah tahu dalilnya. Banyak orang tahu dalilnya tak sanggup pula untuk ibadah. Tapi ini sekali lagi karena pertolongan Allah untuk kita, sehingga kita mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, tidak lupa kita bersolawat untuk junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita hari ini setelah kemarin mengakhiri tadabbur surah Idza Jaa Nasrullah, surah yang turun di bagian akhir periode Madinah, surah yang menjadi satu isyarat wafatnya Nabi SAW atau ajal beliau telah dekat,
surat sekaligus yang memberi kabar gembira untuk kaum muslimin bahwasanya banyak nanti kita mendapati orang-orang yang masuk Islam bukan satu dua tapi berbondong-bondong. Surat yang juga menjadi nasihat bahwasanya kita ini dapatkan kemenangan, dapatkan keberhasilan, dapatkan kesuksesan, atau mungkin muhasabah kita di ujung usia untuk melazimi 3 zikir. 1 istighfar, ya, tasbih, tahmid, istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Dan inilah yang kemarin kita sampaikan. Maka 3 tahun setelah ayat ini, maksudnya sepanjang 3 tahun terakhir sebelum Nabi wafat di tahun ke-11, ya, jadi Rabiul Awal tahun ke-11, maka Nabi melazimi membaca 3 ini di rukuk dan sujud beliau. Sehingga kalau kita membuka hadis tentang doa zikir sujud rukuk riwayat Bukhari dan Muslim, ya, termasuk deretan awal ranking doa sujud rukuk adalah doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan itu diajarkan Nabi pula kepada keluarganya. Itu sejak turun idza jaa nasrullah wal fath. Di ujung usia Nabi, rukuk sujudnya banyak membaca doa ini. Jadi doa rukuknya sama sujudnya sama. Riwayat Bukhari Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dalam doa ini ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya. Dan itu tadabbur amal dari surat idza jaa nasrullah. Jamaah sekalian, hari ini masih di seputar juz 30, surat-surat yang isinya tauhid, surat-surat yang isinya juga hiburan penguat, karena periode Mekah adalah periode ujian-ujian berat, ujian keimanan yang menuntut Nabi SAW itu bersabar sampai nanti turun perintah hijrah, Jadi jamaah sekalian, Nabi meninggalkan kota Mekah sekali lagi bukan karena jumlah minoritas, tapi karena Allah yang memerintah. Karena fakta sejarah menunjukkan semua yang nanti dihadapi Nabi SAW itu selalu jumlahnya mayoritas. Ya, mayoritas tidak beriman, mayoritas tidak bersyukur. Jadi kalimat aktsaruhum dalam Quran itu rata-rata mayoritasnya adalah keburukan. Termasuk musuh-musuh Nabi SAW. Perang Badar, kaum muslimin cuma 300 sekian. Ya, tapi tetap berjuang karena memang Allah sudah perintahkan. Di Mekah Nabi tidak melakukan perlawanan karena memang belum diperintahkan. Di periode Madinah turunlah surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Hari ini wahai Muhammad, aku telah mengizinkan untuk kalian melawan karena kalian telah dizalimi. Jadi periode Madinah Nabi dibolehkan melawan meski jumlahnya masih sedikit. Tapi karena Allah telah perintahkan, maka ini bukan pelanggaran. Karena Allah yang memerintahkan untuk melawan kezaliman. Jadi semua yang dilakukan Nabi adalah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, maka juga di perang-perang yang lainnya jumlah kaum muslimin tetap selalu sedikit. Sampai nanti puncaknya 1000, lawannya 100.000. Ya, jadi di perang Uhud 700-an, jadi pertama 1000 digembosi oleh orang-orang munafik, 300 balik arah, sisa 700-an. Lawannya juga berlipat-lipat jemaah sekalian. Karena Allah yang memerintahkan, maka Allah yang akan membantu. Dan semua pertolongan Allah itu nanti akan datang karena menjalani syariat itu sesuai dengan SOP. Ya. Baik jamaah, jadi ayat-ayat hiburan, ayat-ayat tauhid mayoritas turun di periode Mekah untuk menguatkan kaum muslimin, untuk mensupport kaum muslimin agar tidak berhenti di dalam melangkah. Dan ini adalah salah satu senjata utama di antara deretan senjata awal dakwah Nabi SAW, yaitu hiburan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, motivasi yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memberi motivasi jamaah sekalian, pasti ampuhnya, pasti betul-betul mujarabnya, pasti manfaatnya, dan pasti realistis. Ya. Manusia memberikan motivasi kadang nggak realistis. Si pemberi motivasi pun terkadang nggak percaya diri ketika memberi motivasi. Kadang pun juga berduka, kadang juga bersedih.
Tapi karena tuntutan profesinya sebagai motivator, maka dituntut dia harus ceria di atas panggung, dia harus menyiapkan kalimat-kalimat untuk mensupport orang yang bisa jadi bahkan berbayar. Jamaah yang Allah muliakan, ada contoh kalimat yang datang dari manusia ketika memberikan hiburan. Contoh kalimatnya, selalu akan ada pelangi setelah hujan. Kalimat itu untuk memotivasi saat kita sedih, tenang saja, habis ini kita akan senang, bahasanya begitu ya. Tapi pemilihan katanya, kalau ini dibuat oleh manusia, kalau ditelusuri tetap pasti ada kurang dan cacatnya. Ya, hiburan yang datang dari manusia itu kalau ditelusuri sekilas mungkin benar juga ya, ada, bisa jadi ada pelangi setelah hujan ini. Tapi kalau kita mau betul jujur detil, tanyakan, apakah setiap ada hujan pasti ada pelangi? Belum tentu sama sekalian. Nah, ini cuman berarti lip service, jadi pemanis di bibir saja. Karena ini memang motivasi datang dari manusia. Nah, salah satu ayat hiburan yang turun di periode Mekah adalah surat Ad-Duha dan surat Alam-Nasrah. Nah, ayat ini ibarat satu couple. Di dalam Al-Quran juz 30 itu ada beberapa surat-surat pasangan. Ya, jadi membacanya kadang bersamaan, terkadang terpisah juga dengan basmalah di rakaat 1, yang satunya di rakaat kedua. Tapi terkadang juga dibaca berbarengan. Salah satu contoh Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Dalam beberapa sholat sunnah Nabi SAW mencontohkan sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, ya. Kemudian di sholat witir juga membaca ini setelah satu hasbuna rabbil a'la, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Riwayatnya juga jelas. Kemudian di sholat sunnah ba'dal maghrib, ya, sholat sunnah ba'dal maghrib. Kalau di Indonesia viralnya malah di sholat maghribnya. Sholat maghribnya baca Kul ya ayyuhal kafirun Al-Ikhlas. Biasanya tradisi di Indonesia. Tapi kalau kita buka hadisnya, dia dilakukan oleh Nabi di sholat sunnah setelah maghrib. Sholat sunnah setelah maghrib. Kemudian sholat sunnah ba'da tawaf di belakang makam Ibrahim. Ini satu couple. Ada lagi yang satu pasang lagi surat Al-Fil sama surah Quraisy. Karena dua-duanya menceritakan tentang dua nikmat yang Allah beri kepada orang-orang Quraisy. Satu nikmat keamanan, surat Al-Fil. Yang kedua, mudahnya mereka mencari nafkah di dua musim yang berbeda, surah Quraisy, Ikhlatas Sita'i Wasaif. Makanya Rasul tidak menegur sahabat Anas bin Malik ketika baca dua ayat ini disambung, karena dianggap punya dua makna yang sama, dua surat yang punya kandungan yang selalu berkaitan. Nah, sama juga dengan Wadduha. Wadduha itu nyambung dengan Alam-Nasrah. Turunnya tidak terlalu jauh jaraknya, karena memang dua-duanya isinya adalah hiburan untuk Nabi SAW. 3 nikmat di surat Ad-Duha, 3 nikmat untuk Nabi di surat Alam-Nasrah. Ya, di Alam-Nasrah nanti adalah sarhus sudur, nikmatnya lapang dada. Di kisah mulai pembelahan dada sejak kecil sampai nanti memang dibuat hati Nabi itu lapang. Kemudian diringankannya semua beban-beban berat di pundak Nabi. Beban Nabi itu luar biasa ya sekalian. Asadul bala al-anbiya. Nabi mengatakan orang yang paling berat menanggung bala itu adalah para nabi. Tapi Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak. Allah meletakkan itu beban. Dan yang terakhir wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat penyebutan. Sampai sekarang menjadi satu bahkan syarat keimanan kita ini harus mencintai Nabi melebihi daripada sekarang. Setelah tentunya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mencintai Allah dan Rasulnya. Nama Nabi selalu disebut. Sholat kita tidak sah kalau tidak menyebut nama beliau dalam tahiyat, ya. Jadi ini pengagungan beliau bahwasanya mendapatkan nikmat yang orang lain tidak dapat. Pengagungan dan pengangkatan nama beliau meski tidak punya anak laki. Nah, 3 nikmat di surat Alam-Nasrah, 3 nikmatnya di surat Ad-Duha. Jemaah sekalian, kita awali dulu dengan nikmat Allah dan juga hiburan dari Allah kepada Nabi di dalam surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, adalah surat yang ke-93 dalam susunan mushaf. Tapi kalau dalam susunan turun, ini adalah surah yang ke-11.
Jadi susunan mushaf itu susunan Quran itu ada dua, Pak. Satu tartibun nuzul, jadi urutan berdasarkan turunnya surat kepada Nabi. Yang kedua adalah tartibul mushaf, jadi susunan sesuai dengan urutan mushaf. Kalau urutan mushaf, yang surat-surat pendek diletakkan semua di bagian belakang, juz 30, jadi disebut dengan juz ammah, ya. Tetapi kalau susunan nuzul itu diacak, ya. Ada yang apa? Tapi rata-rata memang ciri khas surat-surat Makkiyah itu pendek-pendek kalimatnya. Jamaah sekalian, nanti di berikut-berikutnya kita akan melihat beberapa surat-surat awal kenapa urutannya begitu. Karena penting untuk kita semuanya hari ini sebagai modal kita menghadapi semua keburukan. Kenapa? Karena Nabi itu diturunkan wahyu, dikasih tool, dikasih wahyu, dan wahyu itu sesuai dengan alat yang harus dipakai, harus dimiliki untuk bersiap menghadapi macam-macam kegelapan. Ya. Kalau alat ini nggak punya, kita melawan kegelapan malah nggak jadi menerangi, bahkan terwarnai. Salah satunya contoh nanti Al-Mudassir, Al-Muzammil, itu deretan surat-surat yang turun di awal jamaah sekalian sebagai senjata yang Allah beri kepada Nabi SAW untuk menghadapi apapun, termasuk orang yang pinter lah, orang yang cerdas, intelektual, itu biasanya kan paling banyak sering mendebat, Pak. Ya, sastrawan, ya. Maka Nabi untuk mengalahkan mereka tidak harus tambah sekolahnya, tidak, nambah deretan titelnya, bukan. Yang dilakukan Nabi adalah mempertajam contoh sholat malamnya. Karena itu adalah ayat-ayat awal dari surah Al-Mudassir sama Al-Muzammil. Kalau sholat malamnya istimewa, inna sanulqi alaika qaulan thaqila, pasti kami akan memberi hadiah kepadamu ya Muhammad perkataan yang berbobot. Jadi sampai yang disampaikan tuh masuk ke hati, terasa di hati. Itu deretan hikmah, deretan surat-surat awal yang merupakan senjata yang Allah beri kepada Nabi, sehingga semua itu ketika diamalkan oleh Nabi, mulai dari bab Iqra, ya, Iqra-nya caranya bagaimana, maka semua itu bisa dikalahkan oleh Nabi SAW. Orang pintar sekali bersiapapun, Walid bin Mughirah, ya, Ahnas bin Suraih, dan beberapa yang lain, ya, semuanya itu tunduk di meskipun mereka sombong menantang, tapi ketika mereka sendirian, mereka mengakui Rasul itu hebat luar biasa. Jadi bukan karena Rasul sekolah di mana, Rasul itu Nabi yang ummi, Nabi yang tak bisa baca tulis. Tapi Allah pandaikan dengan ikhtiar tirakat yang tadi sesuai dengan surat-surat yang turun. Nah, surat Ad-Duha ini termasuk pelengkap, benteng, ya, sehingga Nabi itu tidak baper, Nabi tidak mudah ngambek diomongin macam-macam yang tidak benar. Nah, ini salah satunya surat ini, Ad-Duha sama surat Alam Nasr. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita hari ini yang pasti akan ada ujiannya dalam hidup. Surat ini juga kita pahami untuk hiburan untuk kita semua, supaya kita paham begitulah siklus kehidupan. Kadang ada siang, kadang ada malam. Kadang wadduha, kadang walail. Kalau kita melihat background daripada asbabun nuzul jemaah sekalian, banyak riwayat, cuman di antara beberapa riwayat yang masyhur adalah karena Nabi SAW tertunda atau sekian waktu tidak turun wahyu. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi ditanya oleh beberapa orang Yahudi tentang 3 perkara. Ini juga karena orang-orang musyrik sowan ke Yahudi, Pak. Yahudi ini paham banget tentang Nabi SAW, tentang ciri khas kenabian. Bahkan disebutkan oleh Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal dengan anak mereka, dengan Nabi Muhammad seperti kenal dengan anak mereka sendiri. Nah, itu orang-orang musyrik datang, Pak, curhatnya ke orang Yahudi ahli kitab, ya. Maka upaya untuk apa? Untuk mencari senjata mengalahkan Rasulullah. Kira-kira supaya bisa mengkanter dia, ini apa ya jurusnya? Pertanyaannya apa? Maka orang-orang Yahudi menyampaikan kalau memang dia benar Nabi, ini kan masih ayat di periode awal surat Ad-Duha ini, ya, urutan surat yang ke-11 turun, ya, surat yang ke-11 yang turunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau memang beneran itu Nabi, maka tanyakan 3 perkara. 1, an Dzulqarnain, tanyakan tentang Dzulqarnain, kenal nggak dia sama Dzulqarnain?
orang yang berjalan dari timur ke barat dan menguasai semuanya. Yang kedua, tanyakan tentang Ashabul Kahfi. Tahu nggak dia Ashabul Kahfi? Jadi ini pertanyaannya tidak akan bisa dijawab kalau bukan Nabi. Tapi kalau dia Nabi pasti bisa menjawab. Karena ini adalah kisah yang terjadi sebelumnya dia. Dan kalau dia Nabi, Allah pasti menghabarkan kisah itu kepadanya. Nah ini. Dan yang ketiga, disuruh menanyakan anir ruh. Tanyakan kepadanya anir ruh. Maka nanti ada beberapa ayat yang turun juga. Yas'alunaka anir ruh. Mereka rombongan bertanya kepadamu ya Muhammad, apa itu ruh? Ya, itu juga berangkat nyangkut dengan surat Ad-Duha ini. Maka setelah mendapatkan nasihat dari ahli kitab, mereka balik lagi ke kota Makkah. Nah ini jurus andalan kita untuk mengalahkan Nabi. Sudah pikirannya gitu Pak. Karena dalam benak mereka ini pembohong Nabi, masa ngaku Nabi dan sebagainya, mustahil. Maka ditanyakanlah tiga ini. Rasul dengan santai mengatakan, sa'ukhbirukum ghadan. Aku akan memberitahumu atau menghabarkanmu jawabannya besok hari. Nabi dibuat lupa oleh Allah untuk mengucap insya Allah. Jamaah, orang lagi ngetes ini orang bener apa enggak. Dijanjikan jawabannya besok. Sekalinya besok Pak, nggak ada jawabannya Pak. Karena memang ini bukan dari Nabi, tetapi ini wahyu semuanya jamaah. Nabi bisa menjawab pertanyaannya bukan karena Nabi pintar. Nabi dipandaikan, Nabi dikasih ilmu oleh Allah. Semua fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pertanyaan tidak ada yang tidak bisa dijawab karena Allah yang menurunkan wahyunya. Maka jamaah sekalian, disebutkan bertahan 2 hari, 3 hari. Ibnu Abbas menyebutkan 14 hari, 15 hari. Imam Muqatil menyebutkan sampai 40 hari. Riwayatnya menyebutkan ragam di sini Pak. Imam Muqatil menyebutkan sampai 40 hari. Sumpah Pak. Pasti ucapan tuduhan pembohong itu semakin kencang. Sekian hari dijanjiin memberikan jawaban ternyata nggak ada. Inilah bukti bahwa Muhammad beneran pembohong. Sudah sekian lama berjanji nggak ada. Maka jamaah sekalian, Nabi SAW juga beberapa waktu jarang keluar rumah. Ya, setiap orang keluar rumah, semua orang mengatakan pendusta, pembohong dan sebagainya. Maka Allah kemudian memberikan ayat hiburan untuk Nabi SAW sekaligus nasihat untuk Nabi SAW dengan turunnya surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sampai ayat keempat ini saja jemaah sekalian, Nabi kemudian kembali sumringah bergembira. Apalagi saat itu terakhir seorang wanita ya yang luar biasa permusuhannya kepada Nabi SAW, yaitu disebut dengan Ummu Jamil, istri daripada Imra'atu Abu Lahab, istri daripada Abu Lahab. Nah ini jemaah sekalian, di Quran itu penyebutan istri itu bisa zaujah, bisa imro'ah, bisa sohibah. Itu nanti diteliti oleh para mufassir. Di antara beberapa paling banyak disebut oleh Allah sebagai imro'ah. Imro'ah itu karena satu belum punya anak. Ya, sebutannya siapapun nanti dalam Quran yang mereka belum punya anak disebut imro'ah. Ketika sudah punya anak berubah menjadi zaujah. Nanti dalam kisah istrinya Nabi Zakaria. Pertama Allah menyebut imro'ah, setelah punya anak Yahya maka berganti menjadi zaujah. Imro'ah juga bermakna ketika seseorang itu berbeda visi dengan pasangannya. Ya, satunya ke surga, satunya ke neraka. Semua pasangan yang berbeda visi dengan suaminya, ya, maka Quran menyebutnya dengan imro'ah. Imro'ata Fir'aun, beda kan? Asiyah dengan Fir'aun. Imro'atan Nuh, imro'atan Lut, ya. Istri Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, pakai imro'ah. Nah, Abu Lahab dan Ummu Jamil juga disebut imro'ah. Salah satunya karena keburukan keduanya. Jadi ini visinya sama Pak, tapi sama-sama buruknya visi juga disebut dengan imro'ah. Imro'ah itu salah satu menandakan keberpisahan Pak, dari pasangan tapi nggak abadi. Itu imro'ah. Yang abadi adalah zaujah.
zaujah itu abadi. Nah jamaah yang Allah muliakan, Allah turunkan kepada Nabi ayat ini dan para ulama menjelaskan tentang Allah memuqaddimai dengan sumpah. Satu, pengkhususan waktu duha. Jadi Allah itu ketika bersumpah jamaah sekalian menyebut sesuatu yang istimewa. Maka kalau disebut ad-duha, maka wadduha itu adalah waktu yang istimewa. Ya, jadi disebutkan sumpah dengan waktu duha secara khusus adalah karena merupakan waktu ketika Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Contoh beberapa riwayat menyebutkan. Jadi waktu duha, di waktu duha. Para penyihir Fir'aun bersujud waktu duha. Ya, nanti disebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-59, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada waktu duha. Jadi sebelum atraksi para tukang sihir itu ternyata waktunya adalah waktu duha. Ya. Ini juga mengandung faedah bahwa zat yang memuliakan Nabi Musa tidak akan meninggalkan pemuliaan kepadamu, dan zat yang membalikkan hati para penyihir hingga bersujud juga mampu membalikkan hati-hati musuh-musuh. Jadi mengingatkan waktu duha yang dahulu pernah ada histori menarik. Satu histori terkait tentang Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Musa dengan dipanggil di waktu duha. Yang kedua, penyihir itu bersujud, itu juga memberi motivasi kepada Nabi. Dulu ini waktu duha pernah ada momentum di mana tukang sihirnya Fir'aun itu banyak yang bersujud. Artinya itu juga nanti dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disabari saja wahai Muhammad. Nanti ada suatu waktu Allah membalikkan hati musuh-musuh. Ini juga salah satu tadabbur daripada kalimat wal duha, dan nanti nyangkut dengan yang kemarin kita jelaskan, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islamnya akhirnya berbondong-bondong. Jadi Allah membalikkan semuanya jamaah sekalian. Yang keras menjadi lembut. Semuanya menjadi lembut. Ada satu momentum di mana kelembutan itu kemudian disampaikan Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang masuk Ka'bah selamat, siapa yang mengunci rapat pintu rumahnya selamat. Semuanya, Pak. Dan sejak saat itu tidak ada orang yang berani kepada kaum muslimin saat itu. Sampai mereka puncaknya meminta maaf kepada Nabi di hadapan Ka'bah. Nabi berdiri di pintu Ka'bah kemudian mengatakan, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kepada musuh ngomong begini pasti redek, Pak, gemetar. Kira-kira kalian semua saya apa ini? Nah, gitu Pak, bahasa gitu. "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Ya, maka biasanya kalau seorang mentok itu semuanya akhirnya menganggap saudara. Engkau saudaraku, engkau adalah anak dari pamanku, engkau ya ini akhul karim, ibnu akhil karim gitu ya. Melas gitu Pak. Jadi kalau dulu musuhan nggak ada itu namanya saudara. Nah, sekarang lagi butuh baru semuanya anggap saudara. Kadang kalau kita ini merasakan keberhasilan, semuanya kita anggap orang dekat kita. Tapi kalau tidak, itu orang jauh semua. Kita dalam tradisi kita pun juga terbiasa gitu Pak. Ada orang sukses, kita langsung mengatakan itu saudaraku, padahal jauh banget saudaranya. Itu anuku, itu dan sebagainya. Atau kebalikannya, kalau kita melihat satu keburukan dari orang, kita malas ngakui Pak. Ngaku-ngaku itu males. Contoh lah orang tua, bapak sama ibu ini. Ada anak kita bermasalah, bapak ibu pada tidak mau saling mengakui. Tuh anakmu tuh urus, anakmu bukan anakku ya. Kenapa? Lagi bermasalah Pak. Tapi kalau lagi sukses tuh, lihat tuh anakku tuh, tuh lihat anakku tuh pinternya gitu ya. Nah begitu Pak biasanya kita kebiasaannya ya. Kalau enak kita akui semuanya, tapi kalau tidak kita tidak anggap semuanya. Dulu ketika Nabi pertama kali berdakwah semuanya tidak mau menganggap Nabi SAW. Ya bahkan dimusuhi luar biasa. Tapi sekarang lagi butuh Pak, semuanya memelas iba kepada Nabi SAW. Nah saat itulah yang disebut dengan hari pemaafan terbesar. Jadi Nabi memaafkan di saat Nabi berpeluang dan mampu untuk membalas. Al-yaum kata beliau, hari ini aku kama qala Yusuf li ikhwatihi. Aku akan berkata kepada kalian seperti dahulu Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Jadi kisahnya berulang Pak. Dulu Nabi Yusuf memaafkan 10 saudaranya yang masukkan ke dalam sumur. Ya, yang selalu membuli Nabi Yusuf alaihissalam. Dimaafkan.
Ya, saat memelas iba datang ke Mesir dimaafkan. Maka aku hari ini, kata Rasulullah SAW, akan mengatakan seperti dahulu Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, qala la tasrifa alaikumul yawm idhabu antumut thalaqa. Kalian saya maafkan semuanya, gak ada cercaan, gak ada kalimat kasar, gak ada celaan. Dan ini merupakan jawaban dari wadduha. Allah menghambarkan ada satu masa di mana Nabi akan mendapatkan orang-orang itu berbalik hatinya, seperti berbaliknya tukang sihirnya Fir'aun sama di waktu duha, ya, di waktu duha. Ini juga Allah bersumpah dengan waktu yang khusus, dan inilah yang membedakan Allah dengan makhluk. Allah ketika bersumpah itu terpilih, Pak, dan pasti nyambung dengan isi pesan yang akan disampaikan. Ya, jadi kalimat yang dipakai sumpah itu nyambung dengan konten isi yang pesan yang akan disampaikan Allah nanti. Wattin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu terkait dengan nabi-nabi yang di daerah-daerah yang tumbuh kalimat-kalimat yang tadi disebut. Ya. Kita kalau menyelisih nabi-nabi ini yang diturunkan kitab Wattin wa zaitun. Siapa nabi-nabi yang di Palestina? Ya, di mana di sana simbolnya adalah tin dan zaitun. Wa turi sin, Bukit Tursina itu di mana? Berarti nabi siapa? Wahadal baladil amin. Kita disuruh ngikut nabi yang simbolnya 3 sumpah ini, kita akan menjadi manusia yang terbaik. Tapi kalau kita penyelisinya adalah asfala safilin, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang dipakai oleh Allah bersumpah itu selalu nyambung dengan isi. Wal adiyat, demi kuda. Enggak sembarangan nyebut kuda, Pak. Karena Allah ingin memberi pesan bahwasanya banyak orang itu lupa kebaikan Tuhannya sehingga dia susah diatur. Suruh ingat sama kuda. Kuda itu nurut sama tuannya karena selalu mengingat kebaikan tuannya. Jadi Allah bersumpah itu pasti nyambung sama isi pesan. Nah, ini bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk bersumpah hampir semuanya nggak nyambung. Ya, bahkan semuanya kadang disebut untuk jadikan sumpah. Kadang nggak penting pun bersumpah. Pak, sudah sarapan? Demi Allah sudah sarapan. Nah, jadi sarapan itu pakai demi Allah, Pak. Ya. Atau mungkin nanya sesuatu yang kelihatannya biasa, tapi dikit bersumpah. Pak, pecel di sana enak nggak, Pak? Wah, demi apa begitu ya? Bahkan dia menyebut sesuatu yang dilarang, kemudian pecel di sana itu enak. Bahkan pernah saya dengar seorang, ya ini anak-anak muda, berani aku disambar geledek, Pak. Aku betulan sayang sama dia. Ya, sayang dengan sambar geledek itu hubungannya jauh, Pak. Tapi itu kita sering, kalau kita ini sumpahnya kadang memang nggak nyambung. Nah, inilah bedanya makhluk. Allah itu Khalik, kalau bersumpah pasti pelajarannya istimewa. Nah, termasuk wadduha wal laili idza saja. Yang kedua, jemaah sekalian, pengambilan nasihat dengan wadduha sama wal lail karena ini adalah ayat hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mudah memahami sesuatu yang sering kita lalui dan itu pasti. Kita sering lalui pagi, siang, malam, dan itu semua kita menyaksikan. Jadi lebih mudah untuk tadaburnya. Oh, hidup itu ya kadang ya siang, malam. Terkadang ya kita merasakan kegembiraan, dan itulah simbolnya wadduha. Terkadang kita juga merasakan gelap, buntu, semuanya gak kelihatan jalan keluarnya. Padahal ada jalan keluarnya, cuman gelap, pekat, menakutkan, mencekam. Nah, itulah waktu malam. Tapi jangan terlalu khawatir, akan terbit namanya fajar. Yang siang hari juga begitu, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sombong, akan tenggelam tuh namanya matahari. Jadi kalau kita sekarang sedang tersenyum, ya siap-siap akan nangis. Kalau kita sekarang nangis, jangan khawatir, Allah akan tertawa lagi. Itulah siklus kehidupan. Wadduha wal laili idza saja. Yang terpenting adalah, karena ini sebuah kepastian, yang terpenting adalah kita itu nggak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini nanti nyangkut dengan surah Al-Fajr, Pak. Tentang ini pernah saya sampaikan tentang mindset yang sering harus kita luruskan ketika kita mendapati kesulitan rata-rata, ya, atau mungkin juga bisa jadi tatkala kita mendapati kesenangan, selalu langsung kita identikan Allah itu suka dan tidak suka dengan kita adalah dengan apa yang sedang kita rasakan sekarang berupa kenikmatan, kebahagiaan, atau sebaliknya kesengsaraan. Artinya kalau kita merasakan kesengsaraan, langsung kesimpulannya adalah
ini berarti Allah lagi nggak sayang sama saya. Atau sebaliknya ketika merasakan kita kesenangan, maka kita langsung berbangga dengan mengatakan Allah itu sayang sama saya. Padahal kalau kita lihat konsep surat Ad-Duha, susah dan senang dua-duanya adalah ujian. Seperti siang dan malam, sebuah kepastian. Ya. Maka Allah katakan dalam ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mau siang mau malam ya Muhammad, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu. Dan kalimat yang dipakai adalah Rabbuka. Bukan kalimat langsung lafzul jalalah ma wadda'aka Allahu. Enggak, tapi ma wadda'aka Rabbuk. Karena jamaah sekalian, untuk memudahkan kita faham bahwasanya atau yakin Allah itu tidak pernah meninggalkan kita adalah dengan mengingat kalimat Rabb, untuk mengingat peran rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, Allah nggak pernah telat menerbitkan matahari, nggak pernah telat tenggelam, menerbitkan fajar juga demikian. Ya, Allah mengatur semuanya di planet, nggak pernah tabrakan. Kita suruh mengingat namanya Rabb, Pak. Turunkan hujan dari langit, membagi sini hujan sini basah sana kering. Nah, itu peran Rabb. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwasanya Allah itu telah memelihara kita selama ini. Rabb. Nah, ini kalau dalam doa anak kepada orang tua kadang itu juga disebut kama rabbayani shaghira. Supaya ingat kebaikan orang tua, memelihara, mengasuh, ya, merawat ketika kecil. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya yakin meskipun orang tua marah sama kita, itu sejatinya mereka sayang marahnya, karena menghendaki kebaikan kepada kita semua. Kenapa kok kita bisa punya pola pikir gitu? Karena kita ingat kalimat Rabb tadi. Oh iya, orang tua saya selama ini ngerawat saya, ngasih makan saya. Coba kalau nggak sayang, dari dulu kita ditendang, dari dulu kita taruh di tempat sampah. Nah, jika kalimat Rabb juga diselipkan ketika menghibur Nabi dalam surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, apapun kondisinya Tuhan nggak akan meninggalkan. Rabbmu tidak akan meninggalkan. Jamaah sekalian, kalau dalam surah Al-Fajr ada konsep yang kita perlu luruskan sebagai bagian nasihat akhir di subuh kali ini. Fa'ammal insan, ada orang ya, manusia. Idza mabtalahu rabbu, dia diberikan ujian oleh Allah, bala. Fa'akramahu, salah satu ujiannya adalah kenikmatan, dia dimuliakan. Di sini Allah menyebutkan ada ujian kemuliaan, ada ujian kefakiran. Faqudara alaihi rizquh, nanti yang di bawahnya. Allah takar, Allah sempitkan rezekinya. Nah, untuk yang pertama, ketika dia fa'akramahu, dia menganggap saat dimuliakan Rabbi akroman, Rabbku sedang memuliakanku. Dan ini juga menjadi kacamata kita untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada orang lain. Sukses dia ya. Oh, dia sekarang dapat ini. Oh, sekarang dia menjabat ini. Sayang banget ya Tuhan sama dia. Allah sama dia sayang banget. Nah, langsung kita kesimpulan begitu. Atau mungkin kebalikannya, saudara kita lagi sulit, sempit, punya masalah banyak, langsung kita sampaikan, Allah lagi nggak sayang sama Anda. Anda kurang sholawatnya, Anda kurang sedekahnya, Anda kurang ke masjid. Ini kesimpulan dalam seminar motivasi kadang begitu, Pak. Sehingga kita disuruh sedekah, suruh istighfar. Jamaah, kita luruskan. Kalau itu untuk introspeksi, harus memang begitu caranya. Oh iya, saya kurang tobat, saya kurang istighfarnya ini, saya kurang infaknya untuk introspeksi. Tapi kalau untuk memvonis, salah. Sehingga kita langsung menganjurkan ke saudara kita yang tadi mungkin sudah soft pertama tiap sholat, tiap subuh dia infak, loyalnya kepada kebaikan, tapi tetap diuji. Kalau kita vonis, jamaah sekalian, dan kalimat-kalimat buruk itu kalau berkali-kali didengar, itu bisa masuk lama-lama ke hati. Kita dibilang orang jelek, sekali mungkin nggak terpengaruh, tapi kalau perempuan terpengaruh. Tapi kita mungkin perlu 5 kali, 10 kali baru kita marah mungkin. Orang jelek, orang jelek. Itu lama-lama masuk ke hati, Pak. Nah, bayangkan kalau kita mengatakan sama saudara kita, Allah tuh nggak sayang sama kamu. Dia mikir, sok sih ya Allah, saya kan sudah soft pertama terus. Istighfar saya tidak kurang dari 100. Saya setiap subuh sudah sedekah subuh. Saya sudah amal ini. Akhirnya orang bisa frustasi dengan amal soleh, jamaah sekalian. Karena kita memvonis saudara kita yang sudah di track ketaatan kemudian dianggap tidak disayang sama Tuhannya. Padahal itu mungkin sedang jatah ujian yang sedang dialami. Ya, ini mungkin dia sedang menjalani kondisi waktu malam.
Sehingga motivasi kita bukan kita langsung memvonis, oh kamu kurang sholawat nih, padahal dia ahli sholawat. Maka seorang mukmin memahami surat Ad-Duha adalah hidup manusia itu siklusnya begitu, siang dan malam, begitu saja. Artinya kalau dia merasakan malam yaitu ujian, kalau dia merasakan siang juga ujian kesenangan. Sehingga tidak boleh kemudian itu jadi alat vonis. Melihat orang lain lagi susah, langsung kita vonis dia sedang tidak sehat. Tapi kalau untuk bahan introspeksi harus. Iya, mungkin ini cara Allah supaya hapus dosa saya. Dosa saya mungkin banyak sekali. Nah, itu boleh, ya, boleh. Nah, ini penting untuk kita jadikan masa. Baik jemaah sekalian, sampai di situ dulu. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah mengingatkan tentang kalimat Rabb supaya kita lebih mudah mengingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mudah kecewa ketika kita di posisi wadduha maupun dalam kondisi wal lail. Baik jemaah, kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Semoga Allah merahmati kita dari tadabbur ini, memantapkan kembali tauhid dan keyakinan kita, dan juga menjadikan hati kita semakin lapang untuk faham konsep tentang siklus kehidupan. Manusia itu selalu mengalami dua siklus itu dan tidak bisa ditolak jemaah sekalian. Seperti orang tak bisa menolak siang, tak pula bisa menolak kondisi malam. Kalau mau kondisi senang saja, cuma satu tempatnya, di surga. Fi awwali qadamin tawdu'ha fil jannah. Ketika kaki kita sudah pasti masuk ke dalam surga, itu senang terus Pak, nggak ada sedihnya, nggak ada duka cita, bahagia, betul-betul bahagia. Tapi selagi kita di dunia, ya kadang senang, kadang susah. Jemaah, tujuannya itu apa? Supaya kita tetap bermimpi kepada surga. Maka andaikan semua yang di dunia ini sesuai dengan keinginan kita, seperti waktu siang terus ya kita ingin pakaya terus, cukup terus, nggak ada ujian sama sekali, maka saya meyakini jamaah sekalian sudah nggak mau pengen surga, pikirnya di sini aja sudah. Oh enak semuanya Pak. Maka Allah terkadang menyelipkan kesulitan supaya tetap kita optimis berharap kepada surganya Allah. Sehingga kalau lagi susah, oh iya ini cuma dunia, lagi susah lagi ini cuma dunia, ini cuma dunia. Kita punya tujuan tinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita bagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.